Bab 501, Pernak-pernik. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Para juri di lapangan dapat dikatakan sebagai ahli dalam melukis. Orang-orang ini tahu hampir sekilas bahwa ini adalah karya yang diselesaikan dengan menggunakan metode melukis yang realistis. Meskipun seikat anggur dalam karya tersebut tidak besar, dalam lingkungan kompetisi yang dibatasi waktu ini, masih aneh untuk menggambar karya yang realistis yang sangat memakan waktu. Karena dalam waktu yang singkat, jika tidak diselesaikan dalam batas waktu, bukankah itu sangat disayangkan? Para juri di lapangan melihat detail karya ini dengan sangat hati-hati, dan mengagumi keterampilan penulis dan lukisannya sangat jelas, yang sudah merupakan karya yang luar biasa. Tetapi ketika mereka melihat lebih dekat pada penulisnya, mereka bahkan lebih terkejut. Penulis aslinya sebenarnya adalah Zhang Yu. Hasil ini harus mengatakan bahwa para juri di lapangan dan semua penonton di panggung sedikit tercengang. Zhang Yu, sebagai banteng yang baru saja mengumpulkan juara kelompok kaligrafi, siapa yang mungkin melupakannya begitu cepat? Sekarang semua orang tahu bahwa kaligrafi Zhang Yu ditulis dengan baik, yang tidak mengherankan. Yang aneh adalah bahwa seseorang dengan latar belakang kaligrafi yang kuat juga dapat menggambar karya seni yang luar biasa, yang pasti sangat mengejutkan. Benarkah seseorang di dunia ini memiliki keterampilan unik dalam melukis dan kaligrafi? Wu Yi, Presiden Asosiasi Seniman Zonghai, mengamati lukisan Zhang Yu lebih dekat dan berkata dengan jarang, Zhang Yu, realisme Anda tidak hanya bagus, efisiensinya tinggi. Berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk menyelesaikannya? Hampir seluruh batas waktu, kata Zhang Yu. Wu Yi mengangguk dan berkata, sangat mungkin untuk menyelesaikan karya yang realistis dalam waktu yang singkat. Itu sudah sulit didapat, tapi saya pikir Anda masih agak terlalu berisiko. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam batas waktu, Anda dapat menggambarnya. Tidak peduli seberapa bagusnya, itu tidak masuk akal. Zhang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wu Yi berkata, sebenarnya, dengan teknologi realistis Anda saat ini, bahkan jika Anda menggambar produk setengah jadi, Anda dapat memasuki babak berikutnya dengan lancar. Tentu saja, apakah Anda dapat memasuki babak final tergantung pada pemain lain. Sebenarnya, lukisan Anda tidak banyak cacat. Warnanya agak monoton, tetapi itu tidak masalah. Saya percaya bahwa selama Anda berlatih selama jangka waktu tertentu, kekuatan Anda pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Petik 2. Terima kasih, Guru, kata Zhang Yu. Para juri telah melihat karya lain dan melakukan pertukaran singkat. Zhang Yu, Lu Yuxuan dan Deng Xiaoyu keluar secara bersamaan dan memasuki babak berikutnya bersama-sama. Karya Zhang Yu terpilih sebagai karya terbaik di bidang ini. Namun, yang membedakannya dari kompetisi kaligrafi adalah bahwa karya Zhang Yu tidak digantung satu persatu di bagian atas semua karya. Meskipun Zhang Yu menyelesaikannya dengan baik kali ini, para juri setuju bahwa warnanya biasa saja dan dia belum mencapai titik di mana dia menonjol. Faktanya, Zhang Yu juga tahu bahwa tidak mungkin menggambar karya yang sempurna dengan seperangkat 24 warna timah berwarna murah yang dia menangkan dari orang lain. Meskipun dia sekarang adalah ahli realisme dalam hal gaya realistis, bagaimanapun juga, dia juga seorang wanita yang pintar saat ini, karena jika seorang ahli meninggalkan peralatan profesional, terkadang dia belum tentu lebih baik daripada muridnya. Kompetisi pemuda telah berakhir, selanjutnya adalah kompetisi dewasa. Ning Qin sangat senang saat ini. Ketiga kontestan di sekolahnya benar-benar berhasil masuk ke babak berikutnya pada saat yang sama, yang membuat Ning Qin sangat senang. Terutama Zhang Yu, tidak hanya melakukan kaligrafi dengan baik, tetapi juga melukis dengan baik secara langsung, yang juga membuat hati Ning Qin kagum. Han Kei memiliki beberapa ekspresi tidak senang, meskipun 3 siswa sekolahnya juga masuk babak berikutnya. Namun, itu tidak lebih dari seri dengan sekolah menengah pertama. Yang membuatnya merasa sedikit kesal adalah bahwa lukisan Zhang Yu sangat bagus, yang membuatnya tidak memikirkannya. Anda harus tahu bahwa Han Kei bukanlah seorang pelukis profesional. Di matanya, lukisan Zhang Yu sempurna dan tanpa cacat. Jika sebuah karya seperti gambar tidak dapat menang, karya seperti apa yang dapat memenangkannya? Han Kei merasa sedikit kesal, dan tampaknya tepat untuk menanyakan situasinya. Memikirkan hal ini,
Saya berdiri dan meminjam air seni untuk meninggalkan area VIP, tetapi sebenarnya pergi ke tim sekolah saya. Pesta di sekolah menengah lampiran Beitong juga sedang berbicara saat ini. Tentu saja, sebagian besar topik masih tentang Zhang Yu. Lukisan Zhang Yu sangat bagus, yang tidak terduga oleh semua orang. Untuk mengatakan bahwa pada awalnya ada sedikit konflik bahasa antara kelompok orang ini dan Zhang Yu. Tentu saja, Zhang Yu dianggap sebagai hantu yang jahat. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok orang ini memang merupakan seorang jenius kelas 1 di tulang-tulang hantu jahat ini, yang telah membuat orang-orang ini memiliki pandangan subversif terhadap Zhang Yu. Beberapa kata dapat dijual dengan harga yang mahal para siswa, untuk mengatakan bahwa mereka bukanlah lawan yang setingkat dengan diri mereka sendiri. Ketika orang biasa menghadapi seorang jenius setingkat, ia mungkin tidak dapat mengagumi bakat orang lain, meskipun ia mungkin tidak mengagumi ketidaknormalan di mulutnya. Hao Cheng's memasang ekspresi tidak senang saat ini. Para sahabat di sekitarnya kini semakin menilai Zhang Yu. Tentu saja, dia semakin tidak senang. Beberapa kata diucapkan dengan tidak senang, kamu tidak bisa melakukannya. Apa hebatnya orang itu, perlukah memukulnya sekeras itu? Bukankah ini aspirasi musuh jangka panjang untuk menghancurkan kekuatannya? Feng Jingwenyan membuat ekspresi tak berdaya, berkata, kamu pikir kami menginginkan itu? Aku baru saja pergi melihat karyanya tadi, dan sejujurnya, tidak ada perbedaan besar dari foto-fotonya. Kelihatannya seperti seikat anggur asli. Dulu aku belum pernah melihat orang melukis. Kelihatannya sangat mirip. Tidak, anggurnya tidak jauh lebih buruk dari foto-fotonya. Kurasa pemenang lomba melukis ini mungkin tas pria itu. Jika kamu mengatakan bahwa pria Zhang Yu benar-benar mesum, aku tidak akan memberitahu kamu cara menulis dengan baik, dan menggambar dengan sangat baik. Jangan biarkan orang lain bingung. Yah, dulu aku pernah bilang kalau aku yang paling jago melukis. Sekarang sepertinya, kalimat ini tidak berlaku lagi untukku. Hehehehe, orang-orang di sekitar tersenyum serentak saat mendengar kata-kata itu. Tentu saja, senyum ini terasa aneh dan sedikit malu. Mungkin tidak begitu. Hao Cheng's berkata dengan tidak senang, menurutku, level melukis Zhang Yu belum tentu lebih tinggi dari level kaligrafi. Apa kau lupa kalau di babak pertama kompetisi kaligrafi sebelumnya, karyanya langsung dipilih oleh para juri? Karya terbaik, dan sekarang, itu tidak lebih dari sekadar karya yang luar biasa. Dari titik ini kita bisa melihat bahwa orang itu benar-benar berbunga-bunga dan tidak berguna. Sekelompok orang dari sekolah menengah Beitong mendengarkan analisis Hao Cheng's. Meskipun dia tidak dapat mengatakan bahwa dia salah, itu tidak sepenuhnya benar, karena meskipun lukisannya tidak sempurna, bagaimana dengan ketidaksempurnaan yang begitu hebat, kata-kata yang sempurna membuat orang hidup. Sebaliknya, Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei tidak berbicara. Wei Xiaozhen berpikir bahwa dia tidak memiliki kekuatan itu, dan dia bisa bertarung melawan Zhang Yu. Zhang Yufei memiliki sedikit kepercayaan diri pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani mengemas tiket di depan semua orang, kalau itu tidak dapat dilakukan. Saya mengatakan banyak hal sebelumnya, tetapi saya tidak sengaja dipukuli pada akhirnya. Bukankah itu lebih tidak tahu malu, jadi lebih baik bersikap rendah hati sekarang. Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei sebenarnya memiliki hitungan di hati mereka. Meskipun karya Zhang Yu sedikit cacat, keterampilan melukis Zhang Yu sangat bagus. Dapat juga dikatakan bahwa lain kali orang memiliki kelemahan yang kuat, kelemahan itu adalah Jie Yu. Selama kompetisi tidak mencapai peringkat akhir, tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka pasti akan mengalahkan Zhang Yu, itulah sebabnya keduanya tidak berbicara. Saat ini, orang-orang lain di sekolah menengah Beitong tidak memiliki ide yang bagus. Mereka tampaknya harus menunggu dan melihat. Halo teman sekelas. Sebuah suara tiba-tiba datang. Sekelompok orang dari sekolah menengah Beitong Atahmen mencari reputasi. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Han Kai, wakil kepala sekolah, dia datang sambil tersenyum. Pemimpin sekolah datang. Tentu saja, dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya, dan pada saat yang sama refleksi yang dikondisikan itu serempak. Kepala sekolah, ketua, bagus, oke. Han Kai mengangguk sambil tersenyum dan berjalan maju. Para siswa tampil sangat baik dalam permainan ini. Luar biasa, saya sangat senang. Pada saat yang sama, saya berharap semua orang dapat terus memenangkan penghargaan baru untuk sekolah menengah Beitong kita. Petik 2.
Kepala sekolah datang untuk menyemangati dan bersorak. Meskipun itu hanya sebuah kejadian adegan, bagaimanapun juga, itu adalah pemimpin sekolah yang memintanya, dan orang-orang di sekitarnya selalu memiliki sedikit reaksi. Secara alami, saya menanggapi dengan senyuman, tetapi dalam senyuman itu, semua orang di sekitar saya sedikit mengeluh, dan Anda tidak mengambil apapun dengan tangan Anda. Itu benar-benar cukup membosankan untuk sekadar menyemangati. Han Kei tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia terutama ingin menjelajahi situasi permainan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menatap Wei Xiaozhen dan berkata, "Tuan Wei, kemarilah." Ekspresi Wei Xiaozhen salah, lalu dia mengangguk dan Han Kei pergi ke samping. Setelah itu, kepala sekolah Han, "Apakah ada yang salah?" Han Kei tidak melihat siapapun di dekatnya dan berkata, "Tuan Wei, saya ingin bertanya, apakah kamu yakin akan hadiah pertama dari kompetisi melukis ini?" "Apakah kamu yakin?" Wei Xiaozhen tidak menyangka Han Kei akan tiba-tiba menanyakan hal ini, dan mengerang, berkata, "Kesempatan untuk mengejutkan hadiah pertama ada di sana." Tetapi tidak 100% yakin. Ketika Han Kei mendengar ini, dia mengerutkan kening secara alami, dan kemudian berkata, "Jadi bagaimana dengan Zhang Yu di sekolah menengah pertama? Apakah ada kesempatan baginya?" Han Kei sebenarnya lebih peduli tentang Zhang Yu. Selama dia bukan juara sekolah menengah pertama, orang-orang lain di sekolah menengah pertama semakin membencinya. Sulit untuk mengatakannya, Wei Xiaozhen berkata, "Zhang Yu sangat kuat. Tetapi ada beberapa orang baik lainnya yang memiliki kesempatan yang sama. Saya hanya bisa mengatakan bahwa level Zhang Yu saat ini. Ada kejutan, kesempatan." Petik 2. Han Kei mengangguk ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tidak ingin mendengar Zhang Yu memiliki kesempatan untuk memengaruhi kejuaraan, dia tidak 100% yakin. Melihatnya sekarang, itu bukan berita buruk untuk dirimu sendiri. Memikirkan hal ini, wajahku sedikit rileks, dan berkata, "Ya, Wei. Menurutmu berapa peluangmu untuk menang kali ini?" Wei Xiaozhen mengerang sejenak dan berkata, "Kata-kataku. Aku khawatir hanya ada 1 atau 2 lapis harapan. Tetapi kekuatan Zhang Yufei sangat kuat, dan dia seharusnya memiliki 7 atau 8 lapis peluang." Han Kei mendengar matanya berbinar dan berkata, "Apakah kekuatan melukis Zhang Yufei ini begitu kuat?" Karena juri putaran pertama tidak memberi peringkat, jadi aku benar-benar tidak memperhatikannya. Tetapi aku melihat bahwa lukisan Zhang Yu cukup bagus. Lihat, sepertinya dia sedang melihat foto-foto itu. Apakah siswa Zhang Yufei dapat mencapai level melukis foto? Setelah mendengar ini, Wei Xiaozhen tahu bahwa Han Kei mengatakan bahwa ini adalah orang awam. Dia secara alami tersenyum dan berkata, "Hal yang tidak dapat dinilai oleh Presiden Han seperti ini. Level melukis tidak sepenuhnya bergantung pada siapa yang melukis lebih banyak daripada yang lain. Gaya Zhang Yu adalah gaya realistik, sedangkan gaya Zhang Yufei adalah gaya bebas. Zhang Yu adalah pensil warna, sedangkan Zhang Yufei adalah lukisan Cina dan cat air. Dalam keadaan normal, karya realistik dan karya tanpa tangan bebas mudah untuk menyenangkan. Tentu saja, juga bukannya tidak baik untuk menjadi realistik. Itu adalah penerapan warna Zhang Yu. Sebenarnya, masih ada kekurangan. Itu tidak begitu sempurna. Jadi saya pikir teknologi Zhang Yufei lebih tinggi daripada keterampilan melukis yang sebenarnya." Petik 2. Han Kei akhirnya merasa lega ketika mendengar ini, dan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jadi ada begitu banyak pepatah dalam hal ini. Saya lega. Kalau begitu, oke. Kalau begitu kamu bisa beristirahat dengan baik dan tidak memiliki tekanan apapun, ayunkan level sejatimu sejauh mungkin." Setelah selesai berbicara, ekspresi puas berbalik. Wei Xiaozhen kembali ke antrian sekolahnya. Pada saat ini, kelompok sekolah menengah lampiran Beitong masih terlibat dalam diskusi panas tentang apakah Zhang Yu adalah seorang master atau master. Tentu saja, Hao Cheng mengatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa tingkat melukis Zhang Yu tinggi, jadi dalam topik ini, Zhang Yu telah diturunkan menjadi tidak berguna. Tentu saja, dari waktu ke waktu, orang-orang di sekolah menengah Beitong tertawa lagi dan lagi. Pada saat ini, Han Kei kembali ke area VIP dan duduk di posisinya sendiri. Pertandingan di lapangan masih berlangsung, dan kepala sekolah di sekitarnya berbicara tentang apa yang mereka bicarakan. Tentu saja, topiknya sebagian besar adalah tentang siapa topik ini akan memenangkan tempat pertama di kelompok pemuda.
Sebagian besar kepala sekolah berpikir bahwa Zhang Yu dapat memenangkan tempat pertama. Karena karya Zhang Yu sangat mirip, mereka terlihat seperti foto. Jika para juri tidak memberinya yang pertama, dia mungkin akan malu. Hehehe, kepala sekolah Ning, sebenarnya, sekolahmu pada dasarnya bisa merayakannya sekarang. 2 pertandingan, kejuaraan ganda, yang belum pernah kita temui dalam pertandingan serupa di kota Zonghai, seorang kepala sekolah tertawa. Tidak, sekolah menengah pertama membuat preseden kali ini. Saya khawatir sekolah lain mungkin tidak memecahkan rekor ini. Tentu saja, Ning Qin mendengarkan dengan senyum di wajahnya. Meskipun dia merasa bahwa Zhang Yu memiliki peluang terbaik untuk memenangkan hadiah pertama, tetapi sekarang kompetisi belum berakhir, jadi dia berencana untuk bersikap rendah hati. Hal ini, kurasa tidak. Han Kai tiba-tiba menyela saat ini kata-kata Han Kai menyela Ning Qin, yang ingin berbicara. Untuk waktu yang lama, Han Kai menjadi sangat rendah hati, dan hampir tidak ada pembicaraan di tengah-tengah. Tampaknya menjadi orang yang transparan. Ini akan tiba-tiba menyela, dan ada sedikit perubahan dalam intonasi, yang secara alami membuat para kepala sekolah di sekitar mereka merasa aneh. Wah, aku tidak menyangka Presiden Han akan kembali ke toilet. Sepertinya dia punya perspektif baru tentang masalah melukis. Mungkinkah saat Tuan Han pergi ke toilet, dia bertemu dengan beberapa ahli melukis tingkat master dan tercengang. Ning Qin mengatakan ini, dan menatap kepala sekolah di sekitarnya sambil tersenyum, dan berkata, jika Presiden Han benar-benar memiliki kesempatan yang bagus. Anda dapat membantu kami orang luar mengambil analisis sains yang bagus. Kalau tidak, aku menontonnya untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apa gunanya, hanya duduk dan menontonnya benar-benar membosankan. Ketika kepala sekolah di sekitarnya mendengar suara Ning Qin di luar tali, mereka secara alami tertawa pada saat yang sama. Mereka semua menatap Han Kai untuk melihat apa yang akan dia katakan. Han Kai mengangkat bibirnya dan mencibir, karena kepala sekolah Ning adalah orang awam. Maka aku akan menempatkan seorang ahli untuk membantumu menganalisis dan menganalisanya. Sebenarnya banyak sekali lukisan, tetapi secara umum, ada 2 jenis, lukisan tangan bebas dan realisme. Lukisan tangan bebas tidak lebih dari sekadar melihat lukisan. Sebenarnya, meskipun dilukis, itu bukan masalah besar karena itu hanya cara melukis yang sangat mendasar. Dan lukisan tangan bebas, itu, bagaimana mengatakannya, itu adalah semacam teknik tingkat lanjut yang hanya dapat dipahami dan dimengerti. Itu lebih baik daripada melukis, tetapi sebenarnya jauh lebih tinggi. Meskipun, beberapa kontestan seperti menggambar, tetapi saat ini, itu hanya tinggal di tahap dasar melukis. Sebenarnya, sulit untuk menjadi elegan. Ini bukan saatnya untuk merayakan. Itu bukan tidak mungkin, tetapi menurutku itu agak prematur. Apa yang kamu katakan? Aku juga seorang kolega di industri pendidikan. Aku diingatkan dengan itikat baik dalam semangat kemuliaan dan kemuliaan. Aku tidak tahu cara membaca lukisan, tetapi itu bukan masalah besar, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Orang-orang Zafu maksudnya, tentu saja, saya hanya rekomendasi, Ning Jiaochang dan rekan-rekan saya, tetapi juga tidak keberatan. Petik 2, Han Kai berkata bahwa ada masa tenang di sekitar. Anda harus tahu bahwa para kepala sekolah ini tidak mengerti hal-hal seperti melukis. Apa yang ada di dalamnya? Dalam pikiran mereka, mereka selalu berpikir bahwa siapapun yang melukis gambar adalah orang yang melukisnya dengan baik. Ini juga sejalan dengan logika orang-orang biasa. Tentu saja, lukisannya bagus. Apakah tidak bagus untuk dilukis? Ini tidak sesuai dengan Chang Li. Tetapi dengan penjelasan Han Kai, para kepala sekolah di sekitar mereka juga tampak agak masuk akal. Sekarang tampaknya jika Zhang Yu dapat memenangkan kejuaraan, saya khawatir masih terlalu dini untuk mengatakannya. Han Kai berbicara dengan sangat percaya diri. 10 ada siswa dari pihaknya yang benar-benar memiliki master dengan 2 kuas di tangan mereka. Kalau tidak, dia tidak dapat mengatakannya dengan percaya diri seperti itu. Ning Qin tidak memahami detail ini, tetapi dia diajari oleh Han Kai saat ini. Mengatakan, kepala sekolah Han telah menganalisis semuanya. Mungkinkah beberapa siswa di sekolahmu tidak pandai melukis? Han Kai mendengar sedikit senyum dan berkata, master bukanlah master. Seperti milikku, kami masih agak prematur. Kami melakukan pekerjaan pendidikan, tenang, rendah hati, untuk mengatakan bukan masalah besar. Hasil akhir akan menjelaskan semuanya.
Semua orang berkata, saya benar. Hehehehe. Petik 2. Tawa Han Kei berkeliaran, kepala sekolah lain di sekitarnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya tersenyum dan mengangguk. Itu adalah respons opsional. Ekspresi Ningkin sedikit kesal, karena nada bicara Han Kei sama sekali tidak menunjukkan wajahnya, seolah-olah dia sedang mengajar murid-muridnya. Mungkinkah ada kartu di tangan orang ini? Memikirkan hal ini, Ningkin mendengus dan berkata diam-diam di dalam hatinya, "Halo Han Kei. Jika siswa di sekolahmu tidak bisa mendapatkan nilai mereka untuk sementara waktu, aku mengerti apa yang kamu katakan." Kompetisi di kelompok dewasa diatur secara alami. Dibandingkan dengan para pemain di kelompok pemuda, kelompok dewasa tidak terlalu merepotkan. Kebanyakan orang terutama didasarkan pada lukisan Tiongkok. Mungkin dalam hal goresan dan detail, tidak seperti orang-orang muda yang paling sempurna. Sebagian besar pemain di kelompok dewasa terutama melukis Tiongkok, dan lukisannya sebagian besar adalah hal-hal artistik. Mereka lebih banyak melukis dengan tangan daripada realistis. Sederhananya, kompetisi di kelompok dewasa benar-benar kerja keras, dan orang-orang yang merasa buruk, sulit untuk melangkah lebih jauh. Tentu saja, kualitas keseluruhan pekerjaan beberapa langkah lebih tinggi daripada kualitas rata-rata pekerjaan kelompok pemuda. Adapun para pemain muda, sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa melukis, dan banyak dari mereka masih dalam tahap dasar belajar. Mereka sangat peduli dengan kinerja detail, tetapi mereka terlalu banyak. Di tengah, sepertinya Zhang Yufei. Sudah ada beberapa pelukis yang dapat mengejar konsepsi artistik, sehingga waktu permainan juga lebih banyak dikonsumsi. Kompetisi untuk kelompok dewasa segera berakhir, dan butuh lebih dari separuh waktu untuk kelompok pemuda. Babak berikutnya adalah babak kedua. Di babak kedua, karena para pemain telah sangat berkurang, kelompok dewasa dan kelompok pemuda diatur menjadi pertandingan. Setelah istirahat sejenak dan staf di lapangan hanya mengatur lapangan, kedua kelompok pemain memasuki lapangan lagi dan memulai babak kedua kompetisi. Pada babak kedua ujian, selangkah demi selangkah, Zhang Yufei dan Wei Xiaozhen juga menunjukkan kekuatan penuh mereka kali ini. Pada babak ini, Wei Xiaozhen menggambar sketsa. Sebenarnya, Wei Xiaozhen juga bisa melukis beberapa hal dengan tangan bebas, tetapi dia merasa masih memiliki kekurangan di bidang ini. Bukannya tidak mungkin, tetapi jika itu memengaruhi hasil akhir, itu akan memengaruhi kehormatan sekolah, yang masih belum berlaku saat ini. Wei Xiaozhen juga melakukan banyak elaborasi yang cermat pada kehalusan karyanya kali ini. Dalam banyak detail karyanya, dia telah melakukan penggambaran yang terperinci, yang dapat dikatakan sebagai kondisi pikiran yang terus meningkat. Meskipun Wei Xiaozhen merasa bahwa lukisannya saat ini mungkin tidak sebagus Zhang Yu, dia tidak dapat menerimanya jika dia menyerah. Karena dibandingkan dengan tingkat kaligrafi Zhang Yu, tingkat lukisan Zhang Yu belum mencapai tingkat yang tidak dapat ditantangnya, dan dia bukan tanpa peluang sekarang. Bagaimanapun, kinerja kompetisi tergantung pada efek akhir dan kualitas pekerjaan. Kali ini, Zhang Yufei memilih gambar bunga dan burung. Bunganya adalah buah plum dan burungnya adalah burung murai. Zhang Yufei merasa dia memiliki keterampilan dalam melukis bunga plum. Guru Zhang Yufei dalam melukis rumah, sebenarnya, lukisan bunga plum sangat bagus. Rumah cinta dan hitam, Zhang Yufei juga banyak melukis bunga plum. Setelah sketsa yang mahir dan terperinci, gambar alisnya, yang sangat disukai orang pada pandangan pertama dirilis dengan lancar setelah Zhang Yufei menyelesaikan pekerjaannya, dia juga meminta Wei Xiaozhen untuk membantu dirinya sendiri untuk menyebutkan beberapa kata. Meskipun ada celah tertentu antara Wei Xiaozhen dan Zhang Yu, levelnya tidak rendah. Dapat dikatakan bahwa di antara para remaja yang berpartisipasi ini, Wei Xiaozhen juga memiliki salah satu dari mereka tidak sebagus level abnormal Zhang Yu. Wei Xiaozhen menyesuaikan keadaannya dan menulis dengan cemerlang, dan kata-kata, bahagia sampai ke alis, dengan bobot yang cukup juga menambah banyak karya Zhang Yufei. Zhang Yu masih memilih karya yang realistis dalam kompetisi ini, tetapi kali ini dia memilih untuk menggambar apel. Dibandingkan dengan anggur dari lukisan sebelumnya, warna karya ini jauh lebih sederhana. Faktanya, Zhang Yu juga tahu kualitas dan warna pensil, yang merupakan papan pendek di bawah matanya, dan hanya memegang segenggam garam di sakunya. Dengan pensil murah di tanganku, bagaimana aku bisa menggambar Mona Lisa, jadi aku tidak bisa memilih karya dengan warna yang terlalu kaya, dan potret yang murni samar terlalu memakan waktu,
belum lagi aku bahkan tidak punya pensil murni, kondisi keterbatasan, sebuah apel sekarang sudah menjadi pilihan terbaiknya. Zhang Yu tidak menghabiskan banyak waktu kali ini seperti putaran terakhir, tetapi dibandingkan dengan pemain lain, dia masih orang yang paling lambat menggambar. Pada dasarnya, sebagian besar kontestan sudah selesai. Zhang Yu baru saja mendapatkan pekerjaannya sendiri, jadi dia bangkit dan berbaris. Dalam penilaian yang telah selesai, alis Zhang Yufei dengan suara bulat ditegaskan oleh para juri, dan akhirnya menerima skor tertinggi pada saat itu, 96 poin, dan Wei Xiaozhen menulis patung dada, dengan detail yang bagus, juga itu ditegaskan oleh para juri dan akhirnya mencetak 93 poin. Zhang Yu adalah kontestan terakhir, meskipun apel yang dilukis kali ini sedikit lebih mudah daripada anggur terakhir. Tetapi bagaimanapun juga, penggunaan warna lebih sederhana, tetapi efeknya telah meningkat satu tingkat dan terlihat lebih sempurna. Itu juga ditegaskan dengan suara bulat oleh para juri, dan akhirnya mendapat skor 93,5, mengungguli Wei Xiaozhen. Begitu skor kelompok pemain terakhir dikonfirmasi, semua permainan benar-benar berakhir. Zhang Yufei berada di peringkat pertama dan mendapat skor 96 poin, yang pada dasarnya menonjol. Tempat kedua adalah seorang anak laki-laki, dan sepotong lukisan tinta cukup standar. Skor akhir adalah 94 poin, diikuti dengan ketat. Tempat ketiga adalah Zhang Yu, yang mendapat skor 93,5 dengan sebuah apel, yang tidak rendah. Tempat keempat adalah Wei Xiaozhen, yang hanya 0,5 poin lebih sedikit dari Zhang Yu. Untuk mengatakan bahwa perbedaan akhir antara keduanya tidak besar, Wei Xiaozhen sangat puas dengan hasil akhirnya. Skor akhir lusuan lebih dari 10, pada dasarnya tidak ada permainan. Deng Xiaoyu juga berada di peringkat ketujuh dengan selisih 0,5 poin, sayangnya melewatkan final. Hasil kompetisi itu tentu saja ada yang senang dan sedih. Sekolah menengah Beitong Atahmen pada dasarnya sama dengan kompetisi kaligrafi, dan dua orang mencapai final, Zhang Yufei berada di peringkat pertama dan Wei Xiaozhen berada di peringkat keempat. Sekolah menengah pertama dan kompetisi kaligrafi hampir sama, dan Zhang Yu mencapai final sendirian. Semifinal telah berakhir, dan staf di lapangan bergegas untuk membuat persiapan akhir sebelum final. Para pemain juga memiliki waktu istirahat yang sulit, cukup istirahat, dan menindaklanjuti dengan pertempuran terakhir yang menentukan. Semua orang di area VIP tidak mengobrol tentang hasil babak sebelumnya sampai akhir permainan. Tentu saja, sebagian besar topiknya adalah tentang melukis dan bagaimana menghargai kualitas komunikasi. Di semifinal, tentu saja, lukisan Tiongkok Zhang Yufei, menelusuri alis, tentu saja merupakan karya yang sangat bagus. Apakah itu dipahami atau tidak dipahami di area VIP, mereka dengan suara bulat mengakuinya. Tetapi apel Zhang Yu terlihat sama. Tetapi mengapa yang pertama harus melewati yang terakhir dalam penilaian, dan yang terakhir bahkan tidak sebagus lukisan tinta hitam putih? Benarkah seperti yang dikatakan Han Kai, ada celah tertentu antara kedua orang itu dalam hal melukis? Berpikir bahwa banyak orang di lapangan sedang melihat Han Kai, sekarang dia tersenyum santai, sepertinya dia tahu segalanya dengan baik. Orang-orang di sekitar saya tercengang, sepertinya pria bernama Han Kai ini benar-benar tahu sedikit tentang melukis, kalau tidak, dia tidak akan begitu akurat. Lihatlah juara kompetisi menggambar ini, SMA Tongtong Non-Beijing adalah pemain terbaik. Kepala sekolah di sekitar mereka memiliki kesimpulan umum, dan tentu saja Han Kai dibawa ke langit lagi. Meskipun orang-orang ini semua terlibat dalam pendidikan, mereka juga dianggap sebagai orang yang setengah berbudaya. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu banyak tentang melukis, yang lebih teknis. Namun, Han Kai tampaknya memiliki tingkat tertentu dalam melukis. Dia tampaknya merupakan karya yang sangat bagus, tetapi Han Kai dapat melihat bahwa itu naik dan turun. Ini tampaknya merupakan kelompok yang berdiri sendiri. Tentu saja, kepala sekolah di sekitarnya juga membuat Han Kai merasa aku mengaguminya. Dalam pujian semua orang, Han Kai bangga dengan wajahnya. Sebelum pertandingan baru saja berakhir, Han Kai mengatakan bahwa dia naik turun. Karena sebelum itu, saya tidak mengatakan banyak kata-kata saya sendiri. Jika situasi akhir berbeda dari apa yang saya katakan, wajah lama saya akan hilang sepenuhnya. Untungnya, situasi akhir tidak menunjukkan ke arah yang buruk.
Pertunjukan di lapangan hampir sama dengan materi dasar Wei Xiaozhen. Zhang Yufei mencetak gol pertama. Meskipun Zhang Yu masih di tempat ketiga, perbedaan poin dan peringkat antara keduanya masih cukup banyak. Sekarang tampaknya tempat pertama di final hampir disaku sekolahnya, dan akhirnya dia dapat menarik kembali satu putaran dan tidak dapat melewatkan sekolah menengah pertama, yang sangat membahagiakan dan nyaman bagi Han Kai. Bintang-bintang Han Kai yang meludah dengan bangga menyemprot langsung di depan kepala sekolah. Tampaknya dia adalah seorang ahli melukis, dan dia menggambarkan kepala sekolah ini secara berurutan. Tentu saja Ningqin duduk di samping dengan ekspresi tidak senang, tetapi dia tidak punya cara yang baik. Jika pekerjaan Zhang Yu telah dilukis dengan sangat baik, dia hanya berada di peringkat ketiga. Dapat dilihat bahwa hasil akhir dari kompetisi ini pada dasarnya adalah dengan Han Kai. Prediksinya hampir sama, meskipun Zhang Yu dapat memasuki final, itu seharusnya menjadi kegembiraan yang tidak terduga bagi Ningqin, tetapi orang-orang selalu seperti ini, dan hati orang-orang tidak memadai, terutama Han Kai, yang duduk di sebelahnya, jika dia tidak dapat menghancurkannya pada akhirnya, itu benar-benar lemah. Han Kai tersenyum pada Ningqin saat ini dan berkata, "Kepala sekolah Ning. Anda tidak berencana untuk menghibur Zhang Yu di sekolah Anda. Anak-anak, Anda masih membutuhkan lebih banyak dorongan." Ketika Ningqin mendengar kata-kata Han Kai, dia tentu saja meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Han Kai melanjutkan sambil tersenyum, "Tetapi saya pikir level Zhang Yu saat ini tidak mengharuskannya terlalu tinggi. Bagaimana dengan anak-anak? Jika Anda ingin tumbuh, Anda harus memberi mereka cukup waktu. Kami melakukan pendidikan mereka yang bekerja, tidak dapat mencabut bibit untuk membantu." Semua orang mengatakan bahwa saya benar. Hehehehe. Dengan tawa bangga Han Kai, semua kepala sekolah di sekitarnya sedikit menggelengkan kepala, menunjukkan sedikit senyum tak berdaya. Tentu saja, kebanyakan orang tidak mengungkapkan pendapat mereka. Han Kai dan Ningqin tidak setuju satu sama lain. Mereka juga tahu bahwa saat ini, lebih baik tidak menemukan ketidakbahagiaan Ningqin. Tentu saja, Ningqin sangat kesal dengan kemarahan Yin dan yang aneh dari Han Kai sehingga dia berdiri, berbalik dan berjalan pergi. Senyum bangga Han Kai tertinggal. Beberapa orang dari sekolah menengah pertama berkumpul dan mengobrol tentang semifinal. Hanya beberapa orang yang sangat menyesal bahwa Deng Xiaoyu melewatkan final hanya dengan 0,5 poin. Lu Xuan berkata dengan putus asa, "Kakak, kali ini, rumah lukis lapangan kita bisa dikatakan kewalahan oleh tentara. Sebelum aku pergi, aku menerima ceramah itu dengan percaya diri, tetapi pada akhirnya, aku tidak menangkap separuh rambutku, jadi aku tersapu keluar. Sekarang, hei, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada teman sekelasku di kelas berikutnya." Deng Xiaoyu mendengar ini dengan ekspresi tertekan, dan berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkan kami. Ini tidak sebagus yang diharapkan. Jika kamu kembali, katakan yang sebenarnya. Apa yang bisa kukatakan padamu?" Lu Xuan menghela nafas lagi dan berkata, "Jika saja kakak laki-laki itu ada di sini. Biarkan dia berpartisipasi, setidaknya harus ada orang berbakat lain di final." Deng Xiaoyu berkata dengan jijik, "Apalagi yang dia sebutkan. Daripada mengharapkan holigan seperti itu, lebih baik aku tidak berpartisipasi." Ketika Lu Xuan mendengar ini, dia tahu bahwa apa yang dia katakan tidak pantas. Dia berdeham dan melihat sekeliling dengan malu. Tetapi setelah melihat Zhang Yu, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Wakil Presiden Zhang. Sejujurnya, ini sangat bagus. Dengan tingkat belajar mandiri saya, sungguh luar biasa bahwa saya dapat mencapai final pada akhirnya. Ternyata kerja keras yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun hanyalah buang-buang tenaga. Tampaknya bakat saya dalam melukis benar-benar rata-rata. Dengan cara yang sama, ayah saya juga berharap agar saya diterima di Yang Mei. Sekarang tampaknya saya hanya dapat mengikuti ujian mimpi di malam hari." Hehehehehe. Tanda seru petik 2. Beberapa orang di sekitar tertawa ketika mereka mendengar ini. Sun Qiang juga tersenyum dan berkata, "Zhang Yu, saya tidak dapat mengagumi Anda sekarang. Anda benar-benar memiliki cukup minat. Anda dapat menulis dengan baik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kamu masih bisa menggambar. Itu hampir seperti apa yang kamu pelajari. Kurasa IQ-mu 10 kali lebih tinggi dariku." Ketika Lu Xuan dan Deng Xiaoyu mendengar kata-kata itu, mereka juga menganggukkan kepala mereka. Siapapun yang melihat kejahatan Zhang Yu yang tidak normal sebelumnya,
tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa ia pernah hidup dalam legenda di masa lalu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku memiliki IQ beberapa kali lebih tinggi darimu? Kalau begitu aku tidak punya kepala di kepalaku, tetapi semangka. Hahaha. Semua orang di sekitarku mendengar ini tertawa terbahak-bahak. Teman-teman sekelasku sedang dalam suasana hati yang baik. Sebuah suara datang. Beberapa orang berbalik dan melihat bahwa Ningqin tersenyum dan datang, kepala sekolah datang, dan beberapa dari mereka tidak begitu santai. Ia menyapa Ningqin serempak. Setelah Ningqin datang kepada beberapa orang, ia tersenyum dan berkata, para siswa melakukannya dengan sangat baik kali ini. Kami telah memenangkan kehormatan langka untuk sekolah menengah pertama kami. Atas nama sekolah, terima kasih atas kerja keras kalian. Terima kasih. Beberapa orang di sekitar tentu saja tahu bahwa ini semua adalah kata-kata sopan Ningqin, jadi mereka semua menanggapi dengan senyuman. Setelah Ningqin selesai berbicara, dia menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Sebagai pemimpin tim, menjadi seorang pemimpin dan mencapai hasil yang baik saat ini benar-benar membuatku sangat bahagia. Kembali ke sekolah, aku ingin memberi penghargaan kepadamu. Zhang Yu mengangguk dan berkata, Kepala Sekolah Ning sopan. Memenangkan penghargaan untuk sekolah adalah tanggung jawab siswa dan serikat siswa. Aku akan melakukan yang terbaik dan tidak menghitung pujian apapun. Ningqin sangat puas dengan sikap Zhang Yu, dan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, ya, Zhang Yu. Aku ingin bertanya, jika menurutmu itu akan masuk final, apakah kamu memiliki keyakinan untuk memberikan hasil yang lebih baik? Zhang Yuwenyan mengerang dan tertawa. Apakah kepala sekolah memiliki persyaratan khusus untuk hasil akhir? Jika kamu memiliki persyaratan, kamu dapat mengatakan, biarkan aku mempertimbangkannya. Ningqin berkata, baiklah. Tentu saja, semakin tinggi semakin baik. Tetapi aku tidak ingin kamu memiliki tekanan apapun, tanyakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Zhang Yudao, jika kepala sekolah mengharuskan tempat pertama itu, kurasa, aku seharusnya tidak punya masalah. Oh, Ningqin mendengar matanya berbinar dan berkata, benarkah? Tapi aku baru saja melihat bahwa gadis di SMA Beitong melukis dengan sangat baik. Apakah menurutmu masih ada kesempatan? Zhang Yu berkata, tentu saja ada kesempatan. Aku percaya diri. Sebenarnya, aku belum menyerahkan semua kekuatanku sekarang, hanya karena ini bukan final, itu tidak terlalu penting. Jika Presiden Ning memiliki permintaan, tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik dan demi itu. Setelah mendengar ini, Ningqin merasa sangat lega, dan kemudian tertawa, hebat, Zhang Yu. Karena kamu begitu percaya diri di final, cobalah yang terbaik, tidak peduli apakah kamu bisa mendapatkan hasil pada akhirnya, aku dan sekolah, sangat puas dengan penampilanmu. Haha, ayo, Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum. Ningqin berbalik dengan puas. Ningqin pergi. Suasana yang menyedihkan tiba-tiba menghilang. Lusuan terkejut sekaligus, Zhang Yu, kamu masih punya kartu Hulk. Apa yang ingin kamu gambar kali ini? Bukankah pensilmu terlalu sampah? Sulit bagimu untuk memiliki orang yang lebih baik, dan itu belum dikeluarkan. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak mengeluarkannya jika ada yang bagus. Apakah aku cukup kenyang? Lusuan mendengar ekspresi aneh dan berkata, bagaimana dengan itu? Tanpa pensil yang bagus, kamu dapat menggambar tidak peduli seberapa bagusnya kamu. Kecuali kamu dapat menggambar karya realistis yang sangat rumit. Kalau tidak, menurutku kesulitan karya-karya itu, aku khawatir hasilnya tidak akan membaik. Deng Xiaoyu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Umumnya, dalam situasi yang secara alami tidak menguntungkan seperti itu, meningkatkan kesulitan karya juga merupakan salah satu cara yang diperlukan untuk memengaruhi kejuaraan. Zhang Yudao, lukisan realistis sangat memakan waktu. Jika kamu meningkatkan kesulitannya, tidakkah kamu ingin aku menggambar sampai besok pagi? Lalu, Lusuan berkata dengan tatapan aneh. Apa yang bisa kulakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Sup dingin. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku ingin mengambil tempat pertama. Menggunakan metode lama, sepertinya mustahil. Berbicara tentang ini, dia menatap Deng lagi. Xiaoyu berkata, Kakak Sue, seberapa besar kertas beras khusus untuk lukisan Cina? Deng Xiaoyu berkata, 4 kaki. 6 kaki.
Aku punya 8 kaki. Apa yang kau tanyakan? Berbicara tentang ini, sepertinya merasakan sesuatu. Terkejut, jangan bilang padaku. Kamu ingin melukis lukisan Cina ayo. Zhang Yu melihat Deng Xiaoyu sangat pintar, dan mengangguk sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Deng Xiaoyu yang luar biasa, Lusuan tentu saja tidak terbayangkan, berkata, tidak, Zhang Yu. Kamu bahkan bisa melukis Cina. Kamu tidak selalu melukis realistis. Zhang Yu tersenyum, siapa yang menetapkan? Kamu tidak bisa melukis lukisan Cina saat kamu melukis secara realistis. Sebenarnya, kamu tidak tahu. Lukisan Cina saya juga bisa digunakan. Sebelumnya, saya tidak memiliki peralatan profesional. Sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Saya mendapat nilai, dan dengan set pensil murah saya pasti gulung tikar. Ngomong-ngomong, Sueji juga membawa peralatan profesional untuk melukis Cina, dan saya menganggur saat saya menganggur. Petik 2. Setelah mendengar ini, Sun Qiang tidak merasa banyak. Sebagai orang awam, dia tidak mengerti perbedaan antara realisme dan lukisan Cina. Menurutnya, bagi seorang jenius seperti Zhang Yu, itu akan sama saja dan bukan masalah besar. Namun bagi Lusuan dan Deng Xiaoyu, itu adalah hal yang luar biasa. Karena dari sudut pandang profesional dua orang, realisme dan lukisan Tiongkok pada dasarnya tidak cocok. Yang pertama adalah realisme telah mencapai batasnya, dan yang kedua adalah bahwa seni lukis bebas telah mencapai puncaknya, baik itu lukisan, sapuan kuas, bahan, atau bahkan waktu. Pemahaman tentang ruang pada dasarnya berbeda. Terutama dengan pena dan warna, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua ekstrim itu. Zhang Yu berkata bahwa dia dapat mempelajari seni lukis Tiongkok, dan cukup luar biasa untuk mengatakan itu, dan sekarang setelah dia bersungguh-sungguh, dia masih memiliki kemampuan untuk mengejutkan hadiah pertama, yang bahkan lebih sulit untuk dibayangkan. Anda harus tahu bahwa Zhang Yufei, yang baru saja mendapat nilai tertinggi di kelompok pemuda, sangat pandai dalam seni lukis Tiongkok. Secara khusus, kedua alisnya berseri-seri. Dari sudut pandang Lu Deng, dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai tingkat profesional, dan Zhang Yu sekarang mengatakan bahwa dia dapat melewati Zhang Yufei, yang luar biasa. Tentu saja, Zhang Yu tidak menjelaskan terlalu banyak kepada mereka berdua. Hal semacam ini terutama mengacu pada melihat lukisan, mengatakan itu berguna, dan apa yang harus dilakukan dengan melukis secara langsung. Kemudian saya bertanya apa yang ada di dalam pakaian lukis Tiongkok yang dibawa Deng Xiaoyu hari ini, agar tidak bingung setelah permainan dimulai. Deng Xiaoyu juga tahu bahwa tidak mungkin untuk menanyakan situasinya sekarang, jadi dia harus melepaskan rasa ingin tahunya dan meletakkan peralatan profesionalnya sendiri yang diberikan Zhang Yu kepadanya, dan pada saat yang sama menjelaskan persyaratan khususnya untuk peralatan ini. Tim di sekolah menengah atas Beitong pada dasarnya memiliki moral yang tinggi untuk saat ini. Bagi kebanyakan orang, sang juara sekarang pada dasarnya berada di sekolah mereka sendiri. Penonton hampir bersemangat, menunggu akhir pertandingan final, dan mulai merayakan untuk Zhang Yufei dan Wei Xiaozhen. Tuan rumah di lapangan mengumumkan babak final kompetisi melukis saat ini, dan secara resmi dimulai. Wei Xiaozhen melihat bahwa kompetisi telah dimulai, dan berkata kepada Zhang Yufei, ayo pergi ke sekolah, Yufei. Zhang Yufei mengangguk, mengambil peralatannya sendiri, dan berjalan ke lapangan bermain bersama dengan sorak-sorai para alumni di sekitarnya. Pada saat ini, dia baru saja bertemu Zhang Yu yang datang di wajahnya. Hampir beberapa orang berhenti pada saat yang sama dan saling memandang. Wei Xiaozhen berkata, Zhang Yu, kali ini aku akan berusaha sekuat tenaga. Jangan berpikir bahwa terakhir kali kamu memenangkan tempat ketiga, kali ini kamu masih menjadi yang pertama tiga. Bahkan, hadiah kedua mengejutkan. Aku juga punya kesempatan. Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, jika kamu hanya ingin memenangkan hadiah kedua, kamu tidak perlu memberitahuku sama sekali. Kamu harus berbicara dengan pasanganmu. Karena aku sama sekali tidak tertarik dengan hadiah kedua, karena aku hanya menginginkan hadiah pertama. Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei mendengar kata-kata arogan Zhang Yu, dan pada saat yang sama tiba-tiba. Aku tidak menyangka anak ini menjadi sombong. Wei Xiaozhen kemudian mencibir, dan berkata, Zhang Yu, kamu masih sombong seperti sebelumnya. Aku heran kamu tidak takut angin bertiup di lidahmu. Lidah. Zhang Yu tersenyum dan berkata, seolah-olah kau tahu lidahku.
Wei Xiaozhen mendengar suara senar di luar, pada saat yang sama wajahnya sedikit merah, tetapi kemudian dia sedikit marah, apakah kau pikir kau akan memiliki kesempatan jika kau membuat kami marah? Jangan pukul angan-anganmu, kami tidak akan begitu mudah terpengaruh oleh tipu dayamu. Zhang Yufei juga bersenandung saat ini, sebenarnya, kau mengganggu kami sekarang, kau mencari masalah. Apakah itu Wei Xiaozhen atau aku? Itu adalah jenis pekerjaan yang lebih marah dan lebih mudah menghasilkan kebaikan. Kau masih berpikir tentang jangan biarkan kuda kehilangan kaki depannya dan itu akhirnya akan menjadi trailer. Zhang Yu mendengar suara aneh, oh, dan tersenyum tipis, kalau begitu aku tidak akan menunggang kuda. Naik keledai dan lihat buku rekening. Jalan dan lihat, Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei keduanya melotot ke arah Zhang Yu pada saat yang sama, berbalik dan berjalan pergi. Zhang Yu cemberut dan tersenyum, dan juga pindah ke posisinya sendiri. 12 pemain yang berpartisipasi dalam final segera datang ke posisi mereka dan membuat persiapan akhir sebelum pertandingan. Zhang Yu harus mengatakan bahwa dia belum pernah melukis lukisan tradisional Tiongkok sebelumnya, tetapi karena sistemnya, dia tampaknya terlahir saya sangat akrab dengan peralatan profesional yang dibutuhkan untuk lukisan Tiongkok ini. Dia membentangkan kain flanel, mengeluarkan kertas beras sepanjang 8 kaki, membentangkannya dengan rapi, dan menekannya dengan pemberat kertas. Setelah menyiapkan tinta, bahan bakar, dan air dengan benar, kami menunggu permainan dimulai secara resmi. Melihat waktu hampir habis, pembawa acara di lapangan telah mengumumkan bahwa final akan dibuka secara resmi. Kompetisi menggambar berbeda dari kompetisi kaligrafi. Hampir tidak ada persyaratan dalam hal aturan. Di awal permainan, semua pemain mengambil peralatan profesional mereka dan mengabdikan diri pada pertempuran terakhir yang menentukan. Para juri di lapangan juga mengubah situasi di mana mereka hanya duduk dan menonton hasilnya, meninggalkan para juri yang datang ke pengadilan untuk menyaksikan kreasi para pemain dari dekat. Sekelompok juri pertama kali datang ke antrian kelompok dewasa, karena kali ini tidak ada level abnormal di antara para pemain di kelompok muda. Meskipun Zhang Yufei melukis dengan baik, itu masih dalam kisaran remaja, dan itu tidak abnormal. Oleh karena itu, kompetisi menggambar ini, kekuatan para pemain di kelompok dewasa, lebih layak untuk harapan para penonton dan juri. Faktanya, butuh waktu tertentu untuk melukis hal-hal seperti itu. Sulit untuk mencapai level tinggi tanpa latihan dan persepsi bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa para juri lebih mementingkan kinerja para pemain dewasa di final. Wei Zongyuan, yang juga seorang juri kaligrafi dan lukisan, dapat mengatakan bahwa ia memiliki tingkat dan selera yang sangat baik dalam kaligrafi dan lukisan. Ditambah dengan identitas Ran, juga telah membuatnya menjadi inti dari semua orang. Wu Yi dan Wei Zongyuan berjalan bersama. Pertama, mereka mendatangi pemain yang tampil sangat baik selama semifinal kelompok dewasa untuk melihat jenis pekerjaan apa yang akan ia gambar kali ini. Pemain itu memegang kuas di tangannya dan terus-menerus menggoreskannya di atas kertas. Segera, di depan mata keduanya, bagan ikan dari sekelompok ikan yang bermain di air secara bertahap terbentuk. Wu Yi dan Wei Zongyuan melihat garis-garis di atas kertas dengan jelas. Ikan mas itu tampaknya mulai berenang, dan pada saat yang sama mengangguk dan merasa sangat puas. Dari sudut pandang profesional, Wu Yi dan Wei Zongyuan telah melihat bahwa pena pemain itu sangat kuno, hampir seperti pose, dan kemudian sedikit seperti ikan. Secara teknis, dapat dikatakan bahwa itu murni-murni. Telah dicoba dan diuji. Tampaknya judul kelompok dewasa tidak lagi kontroversial. Para juri lainnya, yang telah melihat pemain lain, juga datang. Keduanya membiarkan mereka pergi ke samping, dan menyaksikan karya pemain lain. Segera, Wu Yi dan Wei Zongyuan melihat semua pemain di kelompok dewasa. Baru kemudian pindah ke kelompok pemuda. Wu Yi dan Wei Zongyuan datang ke kelompok pemuda, pertama-tama pergi untuk melihat lukisan Zhang Yufei, yang menjadi pusat perhatian. Ketika keduanya mendekat, sekarang Zhang Yufei sedang melukis gambar burung kingfisher dengan bunga lotus. Begitu dua orang melihat kondisi pekerjaan saat ini, mata mereka hampir bersamaan. Karena karya Zhang Yufei sekarang memiliki bayangan tangan bebas, banyak detail yang sangat alami, terutama bagian-bagian yang menggunakan warna, dan kombinasi cahaya dan bayangannya tepat. Saya harus mengatakan bahwa ini memang karya yang bagus. Bakat dan kerja keras Zhang Yufei pada bunga nasional.
Keduanya mengangguk diam-diam sejenak sebelum berbalik dan berjalan pergi. Setelah Wu Yi berjalan pergi, dia berbisik dan berkata kepada Wei Zongyuan, "Wei tua. Tampaknya pemain ini sangat pandai melukis bunga dan burung." Wei Zongyuan mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, pada usianya, lukisan Tiongkok dapat mencapai tingkat seperti sekarang, itu sangat langka. Jika Anda bertahan di masa lalu, akan ada pameran besar di masa depan." Wu Yi juga mengangguk, setuju, dan kemudian tiba-tiba tersenyum, "Wei tua. Kalau tidak, mari kita lihat bagaimana cucu perempuan Anda melukis." Wei Zongyuan mendengar senyuman dan mengangguk, keduanya pergi bersama ke arah Wei Xiaozhen. Pada saat ini, Wei Xiaozhen sangat fokus pada pekerjaan di depannya. Dia mengoreksi gambar model di ponsel, dan kemudian dengan hati-hati menulis gambar. Ini adalah kepala orang tua, karena ada lebih banyak rambut dan kerutan, jadi menggunakan pena sangat rumit, tetapi sekarang garis besar bentuknya pada dasarnya telah terbentuk. Untuk mengatakan bahwa itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, itu dapat dianggap sebagai karya terbaik Wei Xiaozhen sejak kompetisi ini. Wei Xiaozhen tampak serius dan berbakti, dan konsentrasinya mencapai batas konsentrasi. Bahkan kakeknya datang kepadanya tanpa perasaan, dia terus menggambar berbagai garis untuk hasil terbaik. Melihat situasi ini, Wei Zongyuan dapat dikatakan sangat puas. Dibandingkan dengan apa yang dapat dicapai cucunya pada akhirnya, sikap serius ini membuatnya lebih menghargainya. Setelah menonton sebentar, keduanya berbalik dan berjalan pergi. Wu Yi berjalan pergi dan tertawa, "Wei tua. Cucu perempuanmu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Pada skala gambar, hampir tidak ada cacat. Tampaknya mentalitasnya juga berangsur-angsur disesuaikan. Ada peluang untuk mencapai tempat kedua." Wei Zongyuan tertawa, prestasi sebenarnya tidak penting. Bagi anak-anak ini, pertumbuhan berkelanjutan dalam berbagai pengalaman lebih penting. Kali ini dia bisa melangkah keluar dan melihat begitu banyak orang jenius. Ada lebih banyak yang bisa diperoleh daripada yang hilang. Wu Yi tersenyum dan mengacungkan jempol. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, "Pergi. Pergi dan lihat bagaimana Zhang Yu melukis. Anak ini, dia sangat berbakat sehingga hampir tidak normal. Tetapi saat ini, tulisannya sedikit kurang dalam warna-warna praktis. Tetapi jika beberapa tahun, dengan bakat anak itu, saya khawatir akan sulit untuk membayangkannya." Wei Zongyuan mengangguk dan mendesah, gelombang sungai yang semendorong ombak sebelumnya. Anak-anak kecil sekarang benar-benar luar biasa. Selama pembicaraan, mereka berdua pergi ke Zhang Yu bersama-sama. Ketika keduanya datang ke Zhang Yu, mereka melihat hasil karya di atas meja, dan mereka tiba-tiba terkejut, karena apa yang muncul di depan mereka bukanlah sebuah karya yang realistis, tetapi sebuah lukisan Cina. Sungguh lelucon, anak ini bahkan bisa melukis lukisan Cina, dan itu sangat bagus. Zhang Yu rentan terhadap seseorang di dekatnya. Secara alami, dia menatap Wei Zongyuan dan Wu Yi, dan tersenyum pada mereka pada saat yang sama, lalu menundukkan kepalanya dan terus menyelesaikan karyanya. Sebuah gambar bunga peoni yang dilukis oleh Zhang Yu. Bunga peoni memiliki arti khusus di Tiongkok. Itu melambangkan kekayaan dan kedamaian, dan sangat dicintai oleh orang-orang Tiongkok. Bunga peoni, dalam sistem lukisan Tiongkok, adalah keberadaan yang sangat istimewa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah subjek yang dikagumi banyak pelukis, atau bahwa itu adalah subjek yang telah membusuk di jalan. Ini tidak akan pernah bisa mengubah bunga peoni di hati para ahli lukisan Tiongkok. Status khusus. Gambar bunga peoni karya Zhang Yu pertama kali dibuat dengan kertas beras berukuran 8 kaki, yang sudah termasuk kertas yang sangat besar. Kesulitan dan warna menggambar bunga peoni dengan selembar kertas sebesar itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, terutama bagian yang melibatkan beberapa detail gambar, dan kesulitannya bahkan lebih tinggi lagi. Banyak orang telah melukis bunga peoni sepanjang hidup mereka, tetapi mereka mungkin tidak dapat melukis dengan baik pada akhirnya. Sebagai seorang remaja, memilih untuk melukis bunga peoni yang membutuhkan postur dan warna yang begitu tinggi sebenarnya cukup tidak terduga. Jika pada awalnya, seseorang Zhang Yu menggambar bunga peoni lagi, itu mungkin sangat tidak bermoral. Ini sama sekali tidak belajar berlari terlebih dahulu, saya tidak tahu apa artinya. Tetapi bagi Wei dan Wu saat ini tidak terjadi, karena pekerjaan Zhang Yu telah menyelesaikan sebagian besar,
dan yang membuat mereka merasa luar biasa adalah bahwa bunga peoni karya Zhang Yu, baik dalam tulisan maupun warna pada dasarnya sempurna. Yang membuat mereka merasa luar biasa adalah bahwa ketepatan Zhang Yu dalam penggunaan warna hampir menyimpang, dan kuas di tangannya hampir semuanya dalam satu sapuan, dan tingkat warnanya juga jelas. Hampir sempurna, keduanya dapat dikatakan ahli dalam melukis. Dari sudut pandang mereka, ini hampir mustahil dilakukan, termasuk mereka sendiri. Sungguh luar biasa berapa tahun latihan yang dibutuhkan seorang anak laki-laki untuk menjadi begitu tepat dan canggih dengan pena untuk mencapai keadaan seperti itu. Wu Yi dan Wei Zongyuan berdiri di samping dan dengan hati-hati melihat pena Zhang Yu yang penuh dengan gambar peoni ini. Guncangan batin itu seperti lautan yang mengamuk, dan terus bergulung. Zhang Yu menggambar bunga peoni, dan tidak ada yang tidak dapat diterima untuk dikatakan. Namun, mereka berdua sangat terkejut. Zhang Yu sama sekali tidak belajar dari teknik master manapun dalam sejarah seni lukis Tiongkok. Keseluruhan makna dari karya tersebut sepenuhnya dari perspektif yang sama sekali baru untuk mengekspresikan citra yang sangat pribadi ini. Karya-karya bunga peoni yang ditampilkan, situasi dan gambaran ini bahkan tidak terpikirkan oleh keduanya di awal. Untuk mengatakan tentang pokok bahasan karya bunga peoni, setelah bertahun-tahun dibaptis dalam sejarah seni lukis Tiongkok, karya tersebut dapat dikatakan lebih dari sekadar rambut sapi. Untuk mengatakan bahwa bunga peoni yang dapat dilukis oleh orang-orang pada dasarnya telah dilukis, dan sapuan kuas dan warna pada dasarnya juga telah mengatur nadanya. Biasanya gaya sapuan kuas dan sapuan kuas tangan bebas, atau gaya alternatif khusus dengan sapuan kuas dan sapuan kuas tangan bebas, umumnya menyedihkan oleh kategori dan tema ini. Bunga peoni dalam tulisan Zhang Yu berbeda dari semua gaya bunga peoni sebelumnya. Ia menggunakan banyak pena dan rumit, dan bagian warnanya sangat dilebih-lebihkan. Seringkali, orang bahkan merasa mengapa mereka menggunakan warna begitu banyak. Menambahkan pada ular, tetapi yang menakjubkan adalah bahwa perilaku Zhang Yu yang tak terduga ini telah memberikan kesan visual dari keseluruhan karya yang sangat berdampak. Ini adalah keindahan alternatif yang sangat istimewa. Saya harus mengatakan bahwa metode melukis bunga peoni adalah yang pertama, dan masih menjadi preseden untuk pola yang tidak teratur. Pemahaman tentang lukisan tradisional Tiongkok yang masih muda dapat mencapai alam yang begitu rendah, yang merupakan hal yang luar biasa bagi Wu dan Wei. Wu Yi dan Wei Zongyuan sama-sama penggemar lukisan Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melukis bunga peoni. Mereka juga merasa telah mempelajari karya bunga peoni selama bertahun-tahun. Tetapi saat ini, mereka tahu bahwa bahkan setelah bertahun-tahun pembaptisan budaya, kemampuan mereka untuk memahami dan berinovasi tidak dapat mencapai tingkat Zhang Yu saat ini. Sejujurnya, gambar bunga peoni di depan mereka membuat mereka berdua melihat terpesona. Keduanya berdiri di satu sisi, tenggelam dalam lukisan di hadapan mereka, sedangkan Zhang Yu menyempurnakan hasil karya di hadapannya dengan tatapan yang menyenangkan, dan sebagian besar juri di lapangan berkumpul pada saat ini. Tetapi mereka juga tetap berdiri di tempat, memperhatikan Zhang Yu terus menggambar lukisan bunga peoni yang sempurna di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Wei Xiaozhen menyelesaikan tulisannya, melangkah mundur, dan memalingkan muka, lalu mengangguk puas. Perlu Anda ketahui bahwa potret lelaki tua yang Anda lukis kali ini dapat dikatakan sempurna secara proporsional dan telah mencapai level tertinggi Anda sendiri. Dalam kreasi biasa, ini sepenuhnya merupakan masalah kebetulan. Meskipun kemungkinan bahwa satu permainan dapat membuat kemajuan seseorang, sejujurnya, itu tidak besar. Namun Wei Xiaozhen memiliki firasat samar bahwa dia seharusnya membuat kemajuan dan bahwa dia telah melakukannya di bawah tekanan tertentu, yang membuatnya sangat senang. Memikirkan hal ini, Wei Xiaozhen langsung berkemas, mengambil hasil karyanya, dan datang ke Zhang Yufei. Ketika dia melihat hasil karya Zhang Yufei yang sudah selesai, matanya berbinar dan dia berkata dengan gembira, "Saudari Yufei, lukisanmu terlalu indah. Harus kukatakan bahwa pokok bahasan bunga dan burung dalam penamu benar-benar wajib." Zhang Yufei juga menghela napas lega, melihat hasil karya di depannya, dan mengangguk puas. "Sebenarnya, aku merasa cukup kreatif kali ini. Ngomong-ngomong, Xiaozhen, tulislah beberapa kata untukku. Ini tidak akan berhasil tanpamu." Wei Xiaozhen mengangguk sambil tersenyum, mengambil kuas tulis, mencelupkan tinta, dan menulis kata-kata, "Biye Lian Tian Ying Bosao." Zhang Yufei tersenyum puas dan berkata, "Bagus sekali. Xiaozhen,
lukisanku, ditambah kata-katamu, sangat cocok. Aku akan membawa kedua karya ini kembali dan memasangnya sebagai kenang-kenangan. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah selesai? Wei Xiaozhen mengangguk dan mengeluarkan hasil karyanya sendiri. Zhang Yufei tersenyum dan berkata, lukisan yang bagus, Xiaozhen. Tidak jelas siapa yang mati kali ini. Wei Xiaozhen mendengar kata-kata itu, oh, tertawa, bagaimana mungkin aku menjadi lawan Sister Sue? Tapi aku sangat percaya diri kali ini, dan aku mungkin tidak akan kalah dari orang itu. Zhang Yufei mendengar bahwa Wei Xiaozhen mengangkat orang itu, dan secara alami secara refleks melihat posisi Zhang Yu, dan pada saat yang sama sedikit salah tempat. Karena posisi Zhang Yu hampir semuanya orang. Tidak hanya para juri yang berdiri di sana, tetapi bahkan para pemain dalam kelompok dewasa juga berdiri di samping, seolah-olah mereka semua sedang menonton lukisan Zhang Yu. Zhang Yufei mengerutkan kening sejenak, lalu berbalik untuk melihat Wei Xiaozhen, dan saat ini Wei Xiaozhen juga muncul situasi aneh di pihak Zhang Yu, tampaknya dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zhang Yu. Keduanya saling memandang pada saat yang sama. Wei Xiaozhen berpikir sejenak dan berkata, pergi. Lihatlah, Zhang Yufei mengangguk, dan keduanya berjalan menuju posisi Zhang Yu bersama-sama, bermaksud untuk melihat apa yang sedang ditonton orang-orang itu. Ketika keduanya datang ke Zhang Yu, banyak orang berbisik-bisik, tetapi suaranya sangat rendah. Aku tidak tahu apa yang aku bicarakan. Wei Xiaozhen melihat bahwa hampir semua orang dewasa ada di sekitarnya, tetapi masih sulit untuk menyembunyikan rasa ingin tahunya dan Zhang Yufei bersama-sama. Tetapi ketika mereka melihat karya-karya di meja Zhang Yu, mereka hampir terkejut, karena sebuah lukisan Tiongkok yang indah dan tidak biasa muncul di depan mata mereka. Bunga peoni pada lukisan itu sesuai dengan realitas virtual, yang menghadirkan dampak visual dengan keindahan yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa karya ini menarik. Pada saat ini, Zhang Yu tampaknya telah menyelesaikan pekerjaannya dan menulis di atasnya. Siapa yang tidak menyukai bunga peoni, menempati hal-hal baik di kota yang hancur. Diduga karya Dewi Luo Chuan, semua jenis keindahan memecah cahaya pagi. Saya terkejut ketika melihat puisi ini. Tidak hanya goresan Zhang Yu, tetapi juga konten yang ditulisnya sangat indah. Puisi-puisi yang begitu indah, dipadukan dengan tema bunga peoni yang sempurna, dapat dikatakan membuat karya ini berada di depan alam sang master. Orang yang tahu ditulis oleh pemuda di depannya. Orang yang tidak tahu, mengira bahwa itu adalah kerja keras seorang master seni lukis Tiongkok yang hebat. Ketika Zhang Yu menulis namanya sendiri, dan sedikit cinabar, dengan terampil menggambar segel. Wu Yi dan Wei Zongyuan keduanya menarik napas dalam-dalam pada saat yang sama, saling memandang dengan heran, dan menggelengkan kepala sambil menyeringai, berbalik dan kembali ke posisi juri. Wah, kamu terlalu mengagumkan. Seorang pemain grup dewasa mengagumi. Tidak, mengapa kalian tidak memiliki level semifinal ini? Final hanya terlewat, dan kamu dalam masalah. Hahaha. Orang dewasa di grup dewasa di sekitarnya tertawa. Tentu saja, hati hampir semua orang mengagumi standar tinggi karya Zhang Yu, dan karya mereka sendiri dibandingkan satu sama lain, dan mereka terkoyak.